Quizzes merupakan sebuah web tool yang biasa digunakan untuk membuat kuis interaktif yang cocok digunakan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran jarak jauh. Quizzes sangat membantu pendidik untuk dapat mengukur peningkatan kompetensi peserta. Media pembelajaran dengan Quizzes mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya yaitu yang pertama, mendorong siswa lebih tertarik. Dalam pengerjaannya, kuis akan terasa seperti sedang bermain game dan banyak menampilkan meme lucu dan penggunaan avatar yang membuat siswa semangat belajar. Yang kedua, gratis. Kuis dapat diakses melalui laptop atau handphone tanpa dikenakan biaya. Yang ketiga, efektif. Karena kuis dapat menampilkan data analisis kinerja pengerjaan masing-masing siswa secara terperinci dan hasil nilai siswa dapat diunduh dalam bentuk Excel. Yang keempat, praktis. Karena dalam pengerjaannya, siswa tidak perlu membuat akun, hanya perlu masuk dengan Gmail ataupun memasukkan game kode. Namun, kekurangan media pembelajaran dengan Quizzes yaitu yang pertama, tergantung jaringan internet. Yang kedua, tidak bisa merevisi jawaban. Dan yang ketiga, tergantung pada laptop atau handphone. Berikut ini adalah tutorial membuat soal dengan Quizzes. Di sini kita akan membuat soal dengan aplikasi Quizzes. Nah, jadi di sini kita akan mencari Quizzes di Google terlebih dahulu. Kita cari Quizzes dengan tulisan Z-nya double ya, teman-teman. Nah, setelah masuk ke dalam Quizzes, tampilan awalnya akan seperti ini. Dan kita bisa masuk atau bisa mendaftar terlebih dahulu jika belum mempunyai akun. Nanti akan muncul dua pilihan seperti ini dan kita klik yang quiz. Nah, di sini nantinya akan muncul beberapa pilihan jenis soal yang akan kita buat. Misalnya di sini kita akan membuat soal jenis pilihan ganda. Kita klik yang pilihan ganda. Misalnya kita buat soalnya yang gampang saja, yaitu segmen singkatan dari. Nah, kita bisa menuliskan opsi pilihan jawaban di sini. Di sini ada 4 pilihan jawaban. Jawaban yang pertama, misalnya kita buat teknologi pendidikan. Yang kedua, kita buat teknik pendidikan. Yang ketiga, kita buat teknologi pangan. Dan yang keempat, misalnya teknologi penduduk. Nah, dari keempat jawaban ini, kita akan memilih jawaban yang benar dan bisa menandainya dengan mengeklik pada atas sini. Selanjutnya, kita bisa menyertakan gambar, audio, atau video dalam soal dengan mengeklik bagian ini. Atau misalnya tidak ingin menggunakan, maka kita klik saja untuk menyimpan soalnya. Di sini kita juga dapat mengatur waktu untuk siswa mengerjakan satu soal dan juga dapat mengatur poin yang akan didapat jika siswa mengerjakan satu soal dan benar. Misalnya di sini kita simpan soal. Soal nomor 1 tadi akan tertera. Dan selanjutnya untuk membuat pertanyaan baru kita dapat mengeklik ini. Kita pilih yang pilihan ganda dan mulai membuat soal lagi. Misalnya di sini kita buat pertanyaannya teknologi pendidikan adalah untuk opsi yang pertama kita klik opsi jawaban adalah mata kuliah bidang IPA. Mata kuliah
bidang IPS. Mata kuliah bidang keguruan. Dan yang keempat, hubungan dari perangkat keras dan lunak komputer dengan teori pendidikan. Untuk jawaban yang benar, kita bisa klik ini dan menyimpan soal kembali. Di sini nantinya dua soal yang sudah kita buat akan tertera dan kita dapat mengulangi sampai jumlah nomor yang kita inginkan. Misalnya di sini kita hanya membuat 2 nomor dan lalu kita memilih simpan untuk menyimpan soal yang telah kita buat. Klik simpan pada kanan atas layar. Nah, di sini ada main kuis langsung sama jadikan PR. Kita pilih yang main kuis langsung. Di sini ada dua pilihannya, klasik sama dipimpin guru. Kita klik yang klasik. Nih, tampilannya akan jadi seperti ini. Kita scroll aja ke bawah. Di sini ada upaya peserta. Nah, upaya peserta di sini itu kalian bisa atur berapa kali siswa dapat login ke dalam aplikasi ya. Ini kita atur 1 kali. Terus kita scroll ke bawah. Di sini ada tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, opsionalnya di sini kita ketik yang tidak aktif. Selanjutnya ada tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Di sini bisa on, bisa aktif, bisa tidak. Kita pilih yang tidak aktif. Selanjutnya scroll aja ke bawah. Di sini ada musik. Selanjutnya lanjutkan saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita akan diberikan kode ya. Untuk cara lebih cepatnya lagi, kita salin aja kodenya. Ini linknya udah kita salin. Lalu kita masukkan ke dalam grup kelas. Nah, jadi siswanya itu bisa mencet link ini untuk bisa masuk ke dalam kuis ya. Ini kita pencet. Kalau di tampilan siswa kayak gini ya, kita kasih nama misal jadi tampilannya akan seperti ini. Kita pencet mulai. Nanti dalam dashboard murid akan seperti ini. Nah, ini soal-soalnya untuk kita jawabnya. Seperti dari ini. Ini kita pencet-pencet aja ya, ini jawabannya. Saya ini merupakan analisis. Iya, untuk di sini kita cepetin aja. Kalau sudah ini game selesai ya. Jadi ini tampilan di dalam dashboard muridnya akan seperti ini ya teman-teman. Kita akan ada jawaban benarnya ini jawaban yang benar ada 9 dan jawaban yang salah ada 1. Kalau di dashboard
gurunya. Nah, ini kalau di dashboard gurunya ini akan seperti ini ya tampilannya game selesai. Nah, kemudian setelah tadi kita klik hasil, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada beberapa daftar hasil yang siswa kerjakan tadi ya. Oke, nah kita akan coba download sebuah hasil ujian yang dilakukan siswa. Bagaimana caranya? Kita klik pada titik 3 di ujung. Ini ya teman-teman. Nah, kemudian tampilannya akan ada 3 pilihan. Yang pertama ada unduh Excel, yang kedua ada ganti nama laporan, dan yang ketiga ada hapus laporan. Nah, kita pilih yang unduh Excel. Kemudian kita tunggu beberapa menit sampai proses pendownloadannya selesai. Kita cek apakah sudah selesai. Kemudian kita kembali ke berkas. Nah, kita klik yang hasil tadi downloadan. Kita klik kanan, kemudian kita open with Excel. Tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan Excel ya teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini di Excel ya. Nah, kita klik enable editing dulu teman-teman, karena kita mau mengedit ya. Nah, untuk mengolahnya perlu beberapa tindakan agar kita bisa mengubah hasil ini menjadi sebuah nilai jadi atau sebuah nilai yang nantinya kita akan masukkan ke daftar nilai. Nah, karena laporannya ini atau hasil kuesis ini biasanya hanya berupa benar, salah, dan tidak dijawab ya, atau ngeblank. Kita langsung saja masuk ke data peserta. Nah, tampilannya akan seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian hasil ini tampilan dari hasil ujian yang dikerjakan oleh siswa. Nah, pada kelompok kami, hasil ini akan kami jadikan nilai. Ini akan seperti ini, kita blok semua dulu atasnya, kemudian kita klik kanan. Nah, pilihannya tampilannya akan seperti ini, kita pilih yang delete. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita hapus dulu yang pada kolom D. Nah, kita hapus, caranya seperti tadi, klik delete, kemudian nah, hasilnya akan seperti ini. Saya akan menggunakan cuman nama dan hasil atau nilai dari peserta didik aja ya. Jadi dari sini sampai ke sini kita tidak memerlukannya, kita cukup hapus saja. Klik kanan, kemudian pilih delete, dan kita pilih yang shift cell up. Kita oke. Nah, akhirnya kita akan fokus di nama dan hasil peserta didik saja. Kita pilih insert. Nah, tampilannya akan seperti ini. Saya di sini akan beri nama ya. Nama. Nah, di sini saya akan kasih nama nilai. Nah, seperti ini ya. Kita tampilannya akan seperti ini. Kita lanjut, kemudian kita blok semuanya dulu. Kita blok. Nah, ini kita akan mengurutkan berdasarkan data atau kolom sesuai dengan namanya ya. Kita pilih ke ini, ke soft dan filter. Kita pilih ke custom soft. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih yang kolom B. Nah, di sini ini udah A sampai Z ya. Jadi nanti hasilnya akan urut abjad
dari A sampai Z. Kita klik OK. Nah, kemudian ini ya teman-teman, hasilnya udah sesuai dengan urut abjad. Kemudian saya klik di sini untuk tambahkan, kita klik insert. Nah, di sini saya akan beri judul, kita di sini akan judul nilai ulangan teknologi pendidikan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini judulnya. Oke. Nah, bagaimana kita mengubah, kan ini hasil dari kuisisnya ya, masih dalam bentuk persen. Bagaimana cara kita ngubah dari persen ini menjadi angka atau nilai pada umumnya yang direkap nilai gitu ya. Nah, caranya kita klik pada kolom di sini terlebih dahulu, kita tuliskan angka 100, kita copy sampai bawah, kita pilih paste spesial. Nah, kita pilih yang value, pastenya kita pilih value, operationnya kita pilih multiply, dan klik OK. Nah, kemudian tampilannya akan sesuai dengan angka atau nilai pada umumnya. Kemudian pada kolom ini sudah seperti nilai yang semestinya ya teman-teman. Nah, kita klik copy, kemudian kita klik yang sebelah sini, kita klik kanan dan kita pilih paste. Nah, berikut ini adalah hasil dari nilai ulangan teknologi pendidikan ya. Ini yang Atika nilainya 80, Lailatul 60, Sivina yang 50. Nah, kemudian pada kolom ini kita blok dan kita klik kanan, kita delete. Oke, nah seperti ini tampilannya ya teman-teman. Nah, begitulah tutorial membuat soal dengan kuisis. Terima kasih.